Beliau mendahulukan pembahasan iman karena iman letaknya di hati. Sedangkan beliau meletakkan pembahasan Islam setelah pembahasan iman karena Islam terkait dengan praktek, terkait dengan amal perbuatan, yang mana amal perbuatan ini terkait anggota tubuh manusia. Anggota tubuh manusia tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan amal perbuatan kecuali dengan dorongan dari dalam hati. Jadi setiap orang yang menjalankan syariat itu sebenarnya terdorong dari percikan-percikan keimanan di dalam hati. Karena itu inilah rahasia mengapa Rasulullah SAW sangat mudah menggambarkan keimanan di zaman beliau dari hadis-hadisnya. Misalnya Rasulullah SAW itu mensabdakan, siapapun yang kalian lihat itu sering ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan dia memiliki keimanan. Padahal berangkat ke masjid itu terkait dengan perbuatan yang bukan merupakan tolak ukur sebenarnya terkait keimanan. Tapi Nabi ingin menggambarkan bahwasanya itu sebenarnya ada rahasia, karena orang yang terlihat melakukan amal perbuatan yang zahir, yang mana zahirnya ini merupakan perbuatan yang disyariatkan, ini tidak mungkin tidak kecuali dari pancaran-pancaran keimanan di dalam hati. Dan hadis-hadis yang berbicara soal ini banyak sekali. Orang yang man sholla sholatana man wadzabaha dzabihatina falahu zimmatullahi wa rasuli, al hadis au kama qol. Beliau mengatakan ada orang sholat dengan sholat seperti kita, kemudian juga dia menghadap kiblat seperti kita, dia juga menyembelih korban seperti kita, maka dia memiliki tanggung jawab Allah dan Rasulnya. Artinya kita pastikan keimanan. Ya, jadi Rasul itu menggambarkannya dengan sangat mudah, dan itu justru menggambarkan sebuah rahasia yang itu nantinya dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab kalam dan di dalam kitab-kitab tasawuf. Itu luar biasa. Jadi penggerak seluruh perbuatan manusia itu sebenarnya dari iradah, kehendak. Kehendak itu letaknya di hati, sehingga ketika ada orang melaksanakan gerakan-gerakan yang itu untuk menjalankan syariat, gerakan takwa, gerakan ibadah, seluruhnya itu sebenarnya adalah gerakan yang mencerminkan, menunjukkan keimanan yang terkandung di dalam hati. Karena keimanan nggak bisa dilihat. Keimanan tidak bisa dilihat. Rasul memberikan tips bagaimana membedakan antara orang beriman dengan tidak. Di antara caranya adalah ketika dia rajin ke masjid, berarti dia beriman. Rasul tidak membicarakan soal level keimanan. Apakah ini imannya lebih tinggi, lebih rendah, atau bagaimana, itu tidak dibahas. Karena dibahas di tempat yang lain terkait dengan halawatul iman, manisnya keimanan. Itu pembahasan yang lain. Tapi hanya menjelaskan kaitannya dengan orang kalau sudah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang zahirnya itu biasanya dilakukan oleh orang beriman, maka hukumilah juga itu sebagai iman. Nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi dengan hal-hal yang lahiriah. Nanti Allah yang menuntaskan hal-hal yang kaitannya dengan rahasia tersimpan di dalam hati. Jadi definisi iman secara syariat adalah membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap apa yang telah diketahui secara pasti Nabi membawanya. Jadi gampangnya yang disebut keimanan itu pembenaran seseorang terhadap ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa secara pasti. Mengapa ada
qaid, dibawa secara pasti untuk membedakan antara ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jalur sampainya kepada kita bukan lewat jalur yang pasti, karena mungkin hadis yang ahad, karena kaitannya dengan kekuatan transmisinya. Nah, yang dibawa secara pasti tidak mungkin tidak, yang ini oleh para ulama disebut sebagai al-ma'lumu minad dini bid-darurah, yang diketahui secara pasti termasuk bagian dari agama, yang mana kita membenarkan Nabi dalam persoalan-persoalan ini, itu yang disebut sebagai keimanan. Ya, dalam masalah khilafiyah tidak, karena masalah khilafiyah itu jalur transmisinya sampai kepada kita bukan melalui jalur yang pasti disepakati dan diketahui oleh semua orang, baik itu orang alim ataupun orang yang jahil. Tidak. Jadi definisi iman itu selalu memasukkan unsur ma'lum minad din bid-darurah, bukan yang khilafiyah. Makanya ini sebenarnya sindiran atau kritikan terhadap orang-orang yang mudah sekali mengeluarkan orang dari Islam hanya karena persoalan yang khilafiyah. Padahal sejak dari awal yang disebut iman itu yang paling dasar adalah membenarkan seluruh yang dibawa oleh Nabi lewat jalur transmisi yang sampai kepada kita secara pasti. Di luar itu, maka itu masuk ke pembahasan fikih yang itu terkadang ada khilaf, terkadang tidak. Tapi yang pasti di luar dari al-ma'lum minad din bid-darurah tidak mungkin bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Makanya itu paling gampang kalau ditanya apa sih persoalan yang disebut sebagai al-ma'lum minad din bid-darurah, ajaran yang secara pasti diketahui bagian dari agama, ya gampangnya rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadha dan qadar. Ada 6. Kemudian rukun Islam itu membaca syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini rukun Islam ada 5. Jadi itu adalah al-ma'lum minad din bid-darurah. Ada orang mengingkari salah satunya saja itu bisa dianggap kufur. Beda halnya dengan orang tidak melaksanakan rukun Islam. Misalnya dia tidak zakat karena dia orangnya pelit, misalnya dia tidak sholat karena dia orangnya malas, atau dia tidak melaksanakan haji padahal dia orangnya mampu. Itu tidak otomatis dia kufur, tidak. Tapi yang dianggap sebagai kekufuran adalah ketika dia mengingkari kewajibannya. Itu yang dianggap sebagai kekufuran. Karena rukun iman dan rukun Islam adalah al-ma'lum minad dini bid-darurah. Persoalan yang diketahui secara pasti bagian dari agama, dan itu secara pasti diketahui Rasul mendatangkan ajaran-ajaran itu kepada kita sebagai agama secara pasti. Itu adalah persoalan-persoalan yang kita sebut sebagai rukun iman dan rukun Islam. Cara mengimaninya adalah dengan cara ketika itu jalurnya pasti disebutkan secara terperinci, jalurnya pasti, maka kita wajib mengimaninya dengan terperinci juga. Adapun yang jalur secara pastinya itu hanyalah ajarannya secara global, maka kita wajib mengimaninya juga secara global. Adapun perinciannya bukan bagian dari mafhum keimanan yang merupakan al-ma'lum minad din bid-darurah, bukan. Jadi seperti ada orang misalnya percaya kepada Nabi, percaya kepada malaikat, itu merupakan rukun iman. Dan orang yang secara mutlak
tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya adanya nabi, itu kufur. Sudah pasti. Beda halnya dengan misalnya ada orang tidak percaya orang ini sebagai nabi, orang itu sebagai nabi, yang itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara jelas. Misalnya ada Nabi Daniel, di Mesir itu ada terkenal Nabi Daniel. Misalnya kita meragukan Nabi Daniel itu nabi atau bukan, itu tidak termasuk rukun iman. Kita tidak percaya, itu juga bukan merupakan pelanggaran terhadap iman. Kita percaya bukan merupakan pengamalan terhadap iman. Tapi kalau mengingkari nabi secara mutlak, berarti dia tidak beriman. Atau mengingkari secara terperinci, perincian yang datang jalurnya sampai kepada kita dengan jalur yang meyakinkan. Misalnya 25 nabi, maka yang kita percaya secara pasti dan wajib kita percaya adanya nabi itu adalah yang disebutkan juga secara terperinci. Kita mengenalnya sebagai 25 nabi yang terperinci. Sisanya lebih banyak dibandingkan itu. Karena itu beliau mengatakan demikian. Ada yang menarik di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan, Subhanalladzi lam yaj'alid dalila ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaihi. Maha suci Allah yang tidak menjadikan petunjuk-petunjuk yang mengantarkan pada wali-wali Allah kecuali dari sisi yang mana petunjuk-petunjuk itu bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata-kata di dalam Al-Hikam. Jadi orang itu kalau ditakdirkan dia menjumpai di hidupnya itu wali Allah yang masih hidup, dia punya potensi untuk menjadi wali Allah. Tapi kalau dia tidak pernah ditunjukkan oleh Allah dan meyakini adanya wali di kehidupan yang nyata, maka dia memang tidak ditakdirkan oleh Allah menjadi wali Allah. Itu yang menariknya. Jadi bisa jadi dia percaya adanya wali, yaitu yang tertulis dalam kitab ratusan tahun yang lalu, para sahabat tabi'in. Iya, itu adalah syarat kaitannya dengan keimanan dan juga kaitannya dengan persoalan-persoalan yang tidak kamu jumpai secara langsung. Tapi kalau dia selama hidupnya tidak menjumpai satu wali pun dan dia yakin itu wali, berarti memang sejak dari awal dia sudah tidak dimudahkan oleh Allah menjadi seorang wali. Artinya potensinya tidak ada. Ya. Kalau wa kullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang dimudahkan menjalankan takdirnya. Dia tidak ditakdirkan untuk menjadi hamba Allah yang wali, sehingga dia tidak ditakdirkan menjumpai hamba Allah yang wali. Jadi selalu orang besar itu dipertemukan dengan calon orang besar. Orang yang calon orang besar itu selalu dipertemukan kepada orang yang besar. Ada orang selama hidupnya tidak bertemu dengan orang besar, maka memang sejak dari awal di Lauhul Mahfuz dia tidak ditakdirkan menjadi orang yang besar. Dan itu rahasia mengapa suhbatur rijal, musahabatur rijali dzawil wafa'i, di dalam kasidahnya Habib Umar, itu termasuk salah satu ajaran atau amalia di dalam akhir zaman itu yang sangat efektif, yaitu kita berkumpul dengan orang soleh. Berkumpul kan bertemu. Banyak guru-guru kami juga menganjurkan, paling gampang untuk orang menjadi soleh itu satu syaratnya, kumpul dengan orang soleh. Ingin menjadi wali, syaratnya satu, yang paling praktis ya, kamu kumpul, bertemu, ngaji kepada orang yang wali. Nanti kamu punya potensi menjadi wali, tergantung nanti takdir Allah yang menjalankan kamu untuk bisa menjalani tangga-tangga itu.